Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, Pak Tejo yang saya hormati, kena keluarga besar Bakar rahimakumullah. Sore hari ini secara ringkas mengulang kajian tentang huruf syaitan, tipu daya setan. Ini ada hubungannya dengan saya sering ditanya kasus akhir-akhir ini ada beberapa kiai yang terlibat serandal atau skandal pelecehan seksual dengan balasan. Dan itu tidak hanya terjadi di yang viral kemarin, kemudian juga Jepang apa ketimbang dan di Jogja juga ada, dan banyak termasuk sing urung konangan. Bagi saya tidak aneh, bagi saya tidak sesuatu yang luar biasa, dan itu sudah saya tulis di buku catatan seorang santri. Ada judul Setan Sang Penggoda Kiai, monggo ya buat baca. Kemudian tipu daya setan, dan termasuk Asrarus Syariah, manasik haji ketika Romyul Jimar melempar jumroh. Saya jelaskan semua. Intinya merujuk kepada kisah iblis ketika diusir dari surga. Kenapa iblis diusir? Karena Allah perintah supaya sujud hormat kepada Adam, tetapi iblis membangkang. Alasannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lho kula kok hormat kalih Adam iki ketemu pinter perkara ya Allah. Wong jenengan nitahke kula saking api, Adam jenengan ditake saking tim, saking lemah kok mosok geni kok sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis melakukan pembangkangan, wastakbara, dan kemudian istikbar, sombong. Wa kana minal kafirin, lan ana sapa iblis iku minal kafirin, termasuk orang-orang yang ingkar kafir. Nah, setelah itu kan Allah kemudian perintah fakhruj innaka minash-sholirin, ukhruj, wana panten bahkan metu saka swarga. Apa yang terjadi begitu Allah mengusir iblis? Iblis ini kemudian mengajukan permohonan, Rabbi a'udzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kula purun medal saking swarga, ning anzirni. Kula mengajukan permohonan, beri kula kesempatan nggodha anak putu Adam ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan hari kiamat. Apa jawaban Allah? Innaka minal munzirin. Oke. Betakai idin palilah iso nggodha anak putu Adam sampai hari kiamat. Ini Quran. Dari ayat ini kan salah satu bisa disimpulkan bahwa memang iblis sebagai presidennya setan itu akan bisa menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Anak cucu Adam termasuk kiai. Yang tidak bisa digoda hanya Rasulina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain bisa digoda. Nah, dari sini kemudian mungkin saya ada judulnya apa nggih Pak, itu catatan santri tentang organisasi setan. Jadi setan itu mempunyai organisasi manajemen yang tidak kalah dengan organisasi manajemen manusia. Di koyo ana seksi ini. Maka saya sering mengatakan setan itu dengan yang menjadi anak buahnya iblis yang jumlahnya yang miliaran dan sebagainya,
itu kan mendapatkan job kerja dari juragane ya iblis itu, dan iblis nanti punya menteri-menteri dan sebagainya. Itu menyesuaikan dengan manusia sing digoda. Bahkan level setan yang menggoda manusia itu lebih tinggi daripada setan yang digoda. Nah ini kiai-kiai sing pelajar atau ngaji seperti ini. Kapan-kapan nanti diundang ke Sabtu sore di Pagar. Senajan koja ngaji santri oke. Menurut saya alumni Arab setiap hari tamunya ribuan. Sekarang masuk penjara. Bahkan belum lama saya rapatkan dengan kiai-kiai di DIY. Saya mengusulkan bagaimanapun juga dia adalah saudara kita. Mari kita tengok. Ya, saya agak potong sedikit ya. Tentang kiai yang sekarang sudah divonis itu karena mencabuli santri-santrinya. Ya Allah. Ketika saya mengajak menengok para kiai yang ada itu kaget. Artinya kaget gimana? Kok diteliti? Nah ini mesti sama ngaji orang tekan. Jangan menvonis manusia pada saat sekarang. Sampai jangan menganggap itu mencemarkan nama baik kiai pesantren, dimungsuhi, jangan. Jadi sampai ngaji orang tekan. Dia adalah tetap saudara kita yang perlu kita kasihan. Artinya bukan kemudian membela dari perbuatan, enggak. Kemudian ketika saya bilang, apa sampean ini bisa mengatakan lebih baik dari Pak Kiai tersebut? Kiai yang ada diam semua. Tidak tentu. Nanti baik tidaknya orang itu diukur ketika di saat akhir hayat dia su'ul khotimah atau itu ada pernah saya sampaikan di kitab hadis arba'in hadis yang keempat. Kita tidak boleh menfonis kok ini dimusuhi aja. Tapi kemudian ketika mau nengok sudah ada yang ini kan kami dapat berita dari Bunyai untuk sementara tidak mau ditengok ya enggak ada. Tapi salam kita sampaikan. Terus kembali ke laptop. Jadi setan itu pinter tenan. Setan sing godho santri itu ya levelnya santrine setan. Setan sing godho kiai. Apa seperti ada setan? Yang biasa setan. Ini bukan sesuatu yang kaya ono keterangannya, ono kitabnya, ada hadis. Bahkan saya sudah sering mengatakan di keluarga besar 4 Kiai, jangan ada pengertian setan itu hanya menggoda orang maksiat. Setan itu juga ada yang ditugaskan menggoda orang yang sedang senang ibadah, senang dekat kepada Allah. Wah, setan. Mungkin sudah berulang-ulang saya sampaikan. Jangan dikira ketika panjenengan mau sholat, orang setan ini, sing nguntit di kamar wudhu. Karena hadisnya sahih. Setan yang ada di kamar wudhu menggoda orang wudhu itu namanya setan walhan. Undangannya Aan. Si Aan ini lenggo Jawa wudhu apa suruh ngabisin air. Jadi was-was, boleh raup nganti 5, 6, 7 kali rampung-rampung. Kita nono itu kadang-kadang kiai, nyai, apa Quran, ustadz kondang, wudhunya setengah jam. Pengawalnya sering cerita sama saya. Itu setan. Umangsane, kenapa kok sampai berkali-kali? Ya, itu karena aku ragu mau wajah itu apa terbasuh semua apa tidak. Ya, kalau orang tahu fikih yang namanya membasuh wajah itu kan dari mimman badi sya'rir ra'si ila muntahad dzakari. Atas ke bawahnya dari tempat tumbuhnya rambut ukuran normal, tidak ukur profesor yang tidak punya rambut. Ya, sampai kepada ujung janggut, kan jenggot. Kemudian melebarnya minal udhuni ilal udhuni, dari telinga sampai telinga. Lah orang kan sering wudhu cuma di depan toh. Ini maaf, antara telinga dan pipi ini kan kering. Sama perhatikan anak-anak jangan ada wudhu. Kadang-kadang orang anak bapak ibunya yang menunggu. Seperti wudhu, ini kan kering. Ini tidak sah loh wudhunya. Nah orang sah apa? Ya salatnya orang sah. Hati-hati ya. Saya teruskan. Setan yang menggoda orang mau sholat ya, itu sing ditugaske goda sholat munfaridan itu sendiri ada, sing ditugaske goda sholat bersama ada. Jenenge setane hinjib, undangane iit.
Ya si Iip itu boleh goda wong salat apa sing salat sendiri digoda. Wah mesti supersonik. Wah ekspres jeklak-jeklik orang nganggo tumak nina. Ya, iki jujur mawon. Nggih. Kemudian mesti sing diwaca surat-surat favorit. Wah sering kadang-kadang orang nganggo tumak nina sampai ini karena ngaji nggih. Iman-iman sholat jenengan. Terutama yang gagal menyepelekan itu ketika bangun dari rukuk. Ya, anggap saja sana kiblat. Sami Allahu liman hamidah. Rukun harus tumak nina. Tumak nina ya as-sukut ba'da harokatin. Diam setelah bergerak. Jadi walaupun cuma beberapa detik gitu, tapi kan banyak. Begitu bangun dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Tangannya bawah. Allahu akbar. Hati-hati. Ustaz kondang kaya ngopo, ya. Maka saya tulis di buku catatan santri deloken salate, terutama ketika bangun dari rukuk. Itu maknina. Akhirnya sampe ada salat dhewe, Sami Allahu liman hamidah. Urung nganti jejeg wis Allahu akbar. Itu sih. Yang kedua, setan gojo wong salat dhewe itu sak itu ragu taradud jumlah rakaate. Oh seluruh foto itu gitu. Ayo, jujur sampean tahu ora salat dhewe ngono kuwi. Setan kabeh. Hal yang salat sama begitu, saya goda imam ya dhewe, imam digoda apa? Mesti beda karo nek salat dhewe. Digawe luwe apik ya toh. Nek salat dhewe suratil favorit apa mau kudu asli. 3 ranking paling atas. Tapi ketika kemudian jadi imam mesti kira diwaca. Rada apa? Jaga imen macam-macam al bayina. Lah ya mongko rapati apa. Apa kok lagi aman. Bahkan kemudian ora tau maca al-kafirun wis saking grogine bareng dari dhewe lakum dinukum waladdo. Sering saya sampaikan, sing goda imam nanti di tasahud akhir. Ini yang kaku-kaku yang jadi imam. Di tasahud akhir itu setan yang goda apa? Jenengan ketika baca tasahud, doa yang sadar kan fil alamina innaka hamidum majid. Ya, tidak ada doa yang lain, itu mestinya panjenengan segera salah. Wahai para imam, jangan diam. Tapi setan nyekeli Mustafa ini imam, wes coba mau bisa kecepatan, orang wangun kok salah, ngenteni wangun, orang kok salah ngenteni wangun. Setan, ya kan? Dan kenapa kemudian jangan ada waktu nganteng? Ini ilmu ngaji, monggo panjenengan mau maaf. Sholat itu kan yang bagus full zikir dari takbiratul ihram sampai salam. Maka saya sering mengingatkan imam-imam terutama yang di Kerapian. Itu kalau sudah imam waladhdallin amin. Biasanya kan diam untuk memberi kesempatan makmum membaca Fatihah. Saya mengingatkan, ya nek kowe beri kesempatan kok jangan suwe-suwe, soalnya kok kowe nganteng. Dan itu menyalahi dari fadilah sholat. Sama juga ketika membaca takbir intikal. Intikal itu perpindahan, terutama dari rukuk ke sujud. Itu yang bagus. Itu takbirnya panjang. Maaf, saya katakan. Sami Allah liman hamidah. Mau sujud kan? Itu kan ada yang kemudian takbirnya Allahu Akbar, turun. Yang bagus adalah ketika turun itu takbirnya panjang. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Plok. Ya, itu yang bagus. Tidak wajib, tapi bagus. Karena apa? Full zikir. Kalau cuma mau turun Allahu Akbar. Ini kan nyantai apa menang tengah untuk mandek boyok. Demikian pula ketika bangun dari sujud mau berdiri kan, ya itu yang bagus yang panjang Allahu Akbar. Tidak kemudian cuma ketika di bawah Allahu Akbar ngadeg. Kalau belum boyok mana itu yang bagus seperti itu setan.
Saking canggihnya setan, saya jujur, itu kan penggoda kiai. Salah satunya kemudian kiai itu mendirikan toriko. Toriko itu jalan jamaah. Saya tidak anti toriko. Kalau yang di Jombang itu kan toriko apa Pak Sidikiyah. Ya, tapi ternyata setelah di konfrontir ya banyak ajarannya itu yang tidak cocok. Ya kan? Ini nganggu olah pikir diri. Termasuk ketika orang membaca sholawat kepada Nabi ataupun hadiah mendoakan Nabi itu dianggap Nabi kok didongake. Oh, itu nanya, masa kowe iki luwih apik kok timbang Nabi. Ya begitu alasannya. Kita yang minta doa kepada Nabi, termasuk sholawat kepada Nabi itu yang tidak benar. Nabi kok disolawati. Nabi itu seturah sholawatnya. Ya, ini mesti kiai itu lepek-lepek kurang ada, ngopi kurang. Suruh saja maknanya ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sholawat kepada Nabi. Loh, Gusti Allah kok nyolawati makhluk? Kan begitu. Oleh maknanya orang. Jadi mendoakan dan sebagai Nabi itu kita ikroman wa ta'ziman. Nah, ketika kemarin saya memberikan penjelasan lewat grup itu, yang kemudian kiai menerima alibisa itu cuma sepele, saya berikan tafsir. Anak cara ini dungake Kanjeng Nabi ki pranyak rumangsane level sak ndure Kanjeng Nabi. Anak ngono saiki nek ana santri jamaah sowan kiai ora usah nggawa gula teh. Nek kiai udah paham alasannya apa? Padahal kiai ini rasa tuku gula teh belum sugih dibaca. Ada caranya itu kiai bangkrut. Agar wong sopan ora nggawa apa-apa. Ora ndak nguyai Pak Kiai, nguyai apa? Belum kita. Tentang kiai digoda setan, saya tulis di judul Harta Tahta Wanita. Wes sampai kapanpun sih jenenge wong urip nang godaan ngoten. Bondo itu ya nanti wujud dengan ngapusi, wujud dengan kurang menggunakan jeneng. Saya insya Allah ada ustadz yang sekarang di luar negeri ragil mulai nang Indonesia berkoti ya jamaah ini. Aku nek niru wayo itu iso. Nanti gedung Bismillah cepet rampung lho Pak. Kula ngekani pengajian kula mengarep pasang jurus. Jadi Bapak Ibu udah kepengen selamat orang gimana? Itu jawabnya kan? Saya tanya, bondo nang omah sama ini bondone sapa? Dijawab bondone Gusti Allah. Ayo kudu dibalake nang Gusti Allah. Carane balake lewat aku. Iki mbak-mbak iki nang omah iki mesti ana sing duwe anggon-anggon. Nggih. Ana sing 20 gram, ana sing 4. Pengen selamat kok. Pengen selamat sesuk tak tunggu nang wetan masjid kok. Iki bapak-bapak mesti nggawa dompetnya tok kowe kabeh. Sing ora gelem ngetoke ora selamat dulu. Tak ngono ki iso. Dia tentang wanita yang tahta itu ya ketika menawi kiai mendadak jago DPR mendirikan partai politik. Ada kiai menyesal setelah jadi lurah itu tempat saya sampai nangis. Terus jenengan kira apa? Riyen Pak kula matur jenengan kula jenengan lurah. Kiai kok jago lurah. Kowe menurunkan dirimu sendiri. Kiai ini nek cara agama ibu pangkat itu sebelah mana? Lalu lurah kan ksatria. Ya kan? Ini terjadi pada saya dulu tahun 80. Insya Allah 99% saya jadi lurah Panggung-Harjo, menggantikan Bu Siti Slemah dulu yang kena kasus. Karena hampir semua dukung, ya. Tapi saya tidak mau. Loh, bapak saya kan susah. Ya Pak, ketemu saya ini, wong aneh bapak saya. Suatu saat, jangan ketemu. Ya kok jadi lurah ya. Betul. Kersane bapak. Terus putihnya bapak saat ini dawi, dia kalau tetap maju. Ya orang alasanmu apa tuh? Kalau ada seperti itu, saya lupa. Aturan itu saya dulu pun berapa ya Pak? Saya jadi lurah, kalau paling teng dukuh-dukuh kon kampanye mau milih pulau nanggo kursi dikalungi kembang atau nanti asor tapi. Akhirnya suatu saat bapak saya itu mengiyakan pendirian saya ketika saya ajak sowan bupati waktu itu kalau tidak salah namanya Bupati Bantul Pak Suhera. Pak Suhera dan dia, saya datang ke rumah beliau, begitu masuk, bapak saya ada di belakang, tangan saya dicucuk sama Pak
sudah. Nah, bapak saya salaman biasa. Kemudian ketika pulang, bener kowe, tapi aku pati kalau kowe nyusun malah aku mau nanti nyusun. Ternyata kalau kesupen tepake wong tamune kathah. Wis pas ada di lurah. Itu tanya. Nah, saya yang belum lulus itu wanita. Karena saya masih nyimpan nomornya Luna Maya sama jujur kemarin ada peresmian tower Alma Ata UMY, saya merasa nyesal sekali kan gara-gara cuma turun dari lift dari lantai 9 mau ke bawah, itu masuk lift, di situ banyak orang. Nah, begitu tidak ada mbak masuk, ya itu ada itu. Wah, saya kan waduh, nanti wong loro, saya mbak ngenteni mbak, betul biar selak kesotong monggo, langsung dia nutup. Wah ini rapi aku, betul apa-apa, santri jenengan, aku apa-apa, aku saya bisa ngomong seperti itu. Wah ini jangan rapi aku. Karena nanti setan itu akan menggoda orang ketika dia kholwat dengan lain jenis. Wes ora pandang dulu dia, ya. Kalau saya diberi banyak kesadaran, apalagi kalau ada tamu ke rumah, aku dia ngomong ini. Padahal ada tamu poluan, Pak. Jenengan bisa mengira nek poluan itu lah. Ngumpuli ini sing diisukan karo sambu propamen niku kira nangis, Pak. Ambil foto. Iya, saya minta perlindungan. Kamu tas gede. Saya kan sama siapa? Saya sama aja dengan di Polda. Ini urusannya apa? Saya dikejar-kejar suami saya dari PKI tadi lari. Terus gimana? Saya mau tidur di tempat bayi, minta waktu 3 hari saja. Wah, saya kan ya wong lanang normal. Tapi bojoku ngono. Ya iya. Akhirnya bu, saya ambil kata bu, mayu nemoni wajib wonten napa? Kuwi apa itu nemoni. Ya. Ini peluangnya begitu nemoni kan ya salaman tok. Kemudian satu tuti kembali istri sudah. Ibu nek kae saya kan guyon. Jawabnya mangeplok. Nah itu kalau kemudian Mbak ya sampean jangan seperti ini, diem saja, nomor HP-nya mana, ojo nginep-nginep aku udah hotel oke. Itu kalian sedang, alhamdulillah sadar. Ya kemudian saya bawa ke dalam pondok temannya Bu Ida Fatimah, keturunan atau satos. Saya mau ada restu, moga-moga di akhir hayat saya, kalau rasa tidak berkurang, terlibat dalam berbagai masalah tata dan wanita. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jual darat dipun sambil. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo saudara. Oh.